Shalom jemaat Tuhan, salam sehat sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari awali perenungan firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Ya Tuhan, dalam pagi yang teduh sekarang ini, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu untuk menerangi mata, hati, dan pikiran kami, supaya berjalan dalam terang firman-Mu dan hidup kami menjadi berkat. Tolonglah kami urapi dengan kuasa-Mu, dengan penyertaan Roh Kudus-Mu. Beri kami hikmat untuk mengerti dan memahami firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Nas Alkitab hari ini Kamis 8 Oktober 2020 dari Yesaya 22 ayat 1 sampai 8. Saya cukup membaca sebagai penekanan pada ayat yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu aku berkata, buanglah mukamu terhadap aku, biarkanlah aku menangis dalam kepahitan. Janganlah mendesak aku, supaya aku terhibur mengenai putri bangsaku. Demikian firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Saya memberi judul untuk pemberitaan firman saat ini, Tangis Kepahitan. Saudara jemaat Tuhan, pepatah orang bijak berkata, ketakutan itu hanya sementara, penyesalan itu selamanya. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Sesal dahulu yang bertuah, sesal kemudian yang celaka. Artinya dari kedua pepatah ini, setiap perbuatan hendaklah ditimbang dengan matang untung ruginya, manfaat mudaratnya, agar tidak menyesal kemudian hari. Sebab menyesal sesuatu yang telah terjadi tiada manfaatnya. Waktu terus bergulir tanpa bisa berbalik kembali. Beruntung dan bijaksanalah orang yang cepat berpikir menimbang perkara, meskipun lambat bertindak demi cegah kecerobohan. Barangkali Anda pernah menyesal. Bahkan ada orang yang sampai meratapi penyesalannya. Betapa bodoh dan ceroboh diri ini dalam penyesalan itu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita merespon penyesalan? Mari dengarkan sabda Tuhan dan berhikmat menyiasati penyesalan lewat nubuat Nabi Yesaya ini. Alasan hadirnya nubuat Yesaya ada 3. Yang pertama, bangsa Yehuda terlalu percaya diri dengan pencapaian sukses hidupnya. Mereka mengklaim semuanya didapat dari jerih lelahnya sendiri. Yang kedua, mereka serong hatinya dari Allah dengan berbakti kepada para ilah. Meskipun ada pengaruh dari sistem kepercayaan bangsa-bangsa sekitar, tetapi yang menentukannya adalah hati mereka terpesona dengan para ilah itu. Yang ketiga, mereka sombong dan bebal. Semua yang dipikirkan dan diperbuat sebagai kebenaran yang tak terbantahkan. Nasihat, kritik, bahkan nubuat dari Nabi Yesaya ditanggapi bagai angin lalu. Sungguh miris. Predikat sebagai umat pilihan, tapi kelakuan sebagai batu sandungan. Apa yang disampaikan Nabi Yesaya ini sejatinya adalah ucapan Allah sendiri. Yesaya tidak punya otoritas,
tidak punya kapasitas apapun menyampaikan kritik dari Allah di hadapan pemimpin dan bangsanya sendiri, Yehuda yang disapa sebagai lembah penglihatan. Sebab siapakah Yesaya? Orang suci? Tidak. Dengan jujur dikatakan dirinya orang yang najis bibir, sama dengan orang-orang Yehuda bangsanya sendiri. Lihat Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Tapi apa yang menjadi kehendak Allah memang itu yang harus terjadi. Baik atas dirinya sebagai nabi yang dikehendaki dan diutus Allah dengan semua nubuat dan kritik dari Allah yang harus disampaikannya. Tapi sayang beribu-ribu sayang, tugas mulianya ditolak, dicibir. Gambaran peringatan tentang derita dan celaka sebagai konsekuensi kesombongan hidup mereka semakin dekat terasa. Yesaya tak berdaya lagi, hilang akal dan cara, tak tahu harus bagaimana lagi. Tersisa hanya ratap penyesalan belaka. Bangsa Yehuda tidak bertobat, tidak menyesal. Hanya Yesaya yang meratap sesal. Karena itu pada ayat yang keempat ia berkata, "Buanglah mukamu terhadap aku, biarkanlah aku menangis dalam kepahitan. Janganlah mendesak aku, supaya aku terhibur mengenai putri bangsaku." Jemaat Tuhan, ada dua pembelajaran dan pencerahan yang dapat kita petik berdasarkan nubuat Nabi Yesaya ini. Yang pertama, Yesaya menyesalkan kecerobohan dan kesombongan Yehuda. Kesal dan sesal pasti menyelimuti dirinya. Bahkan rasanya sia-sia jerih dan juang lakon kenabiannya. Mungkin ada pikiran lebih baik pergi jauh, cari aman, cari selamat. Buat apa pedulikan Yehuda? Tapi justru di sini kesetiaan Yesaya teruji dan terasah. Yesaya pun rela dan ikhlas meratapi sesal kondisi ini dengan menangis dalam kepahitan. Yang kedua, rupanya menangis tidak mutlak tanda kelemahan dan kecengengan belaka. Justru tangis jadi pintu berkontemplasi, merenung untuk menyerap energi pemulihan diri. Dampaknya, arah hidup, komitmen dan jati diri tak luluh hanya karena menyesalkan keadaan yang terpuruk. Jemaat Tuhan, selamat berhikmat merespon kehidupanmu. Tuhan menolong dan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pembelajaran dari sabda firman-Mu. Tolonglah kami untuk hidup menurut firman-Mu. Dengan hikmat kami setia melakukannya. Tolonglah kami, inilah doa syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.